Halo My Heart, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Heart Family. Dan berhubung channel ini sudah begitu banyak kontennya bermacam-macam ya, sekalian saja saya sekarang mau nge-review GMC 899P. Nah, jadi buat kalian yang punya rencana untuk beli alat ini, sekali lagi ini adalah Bluetooth speaker yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Silakan kalian simak video ini. Saya akan review secara lengkap ya, beserta dengan fungsinya semuanya. Jadi harap ditonton dari awal sampai akhir. Dan saya beli ini kemarin di Tokopedia ya. Harganya itu adalah 694.000. Nah, ini saya beli itu di Saudara Elektrindo. Ongkos kirimnya 40.000. Nah, kalau kalian cari-cari itu banyak juga yang jual ya. Pokoknya cari keywordnya itu adalah GMC 899P ya. Oke, langsung saja kita unboxing dulu nih. Ya, ini cuma pakai bubble wrap doang. Jadi dia ini tinggal disobek aja ya. Nah, ini tadi udah sempat kebuka sedikit, terus saya juga kesenggol ya, jadinya ya. Ongkirnya 40.000 ke Cipanas. Oh iya, ke Cipanas. Ini kalau nggak salah di mana ya? Ya kalian bisa cek sendirilah nanti ongkirnya berapa ya ke daerah masing-masing. Nah, ini langsung saja, ini cuman bubble wrap doang ya. Langsung keluar kelihatan nih. Produk Indonesia. Ini SNI ya, ada SNI-nya. Nah, di sini ada banyak ya, bisa aux, bisa ini ada displaynya digital, kemudian ada USB port, tentu saja bisa setel musik dari USB, bisa dicolok mic juga. Nah, nanti saya akan coba mic ini ya, mic condenser. Mic condenser saya udah lengkap dengan ininya nih. Apa ini namanya? Tube amplifiernya nah ini. Ya, kalau mic biasa itu nggak perlu pakai beginian karena mic condenser kan butuh nanti saya kasih lihat lagi. Mic condenser kan mungkin butuh pantom ya, di pantom voltase yang lebih besar. Nah, kita akan buka langsung aja. Sambil ngopi dulu ya. Ini katanya dapat mic juga ya, 2 biji. Nah, ini masih segel. Nah, sebelum saya beli alat ini dan saya lihat itu penjualannya di Tokopedia itu, nah ini ya. Masih ininya nih, segelnya nih. Tuh. Segelnya ya, masih belum kebuka. Jadi ini masih aman. Belum kebuka. Nah, ini dia segelnya nih. Nah, saya udah lihat berbagai macam alat ya. Tapi memang saya lihat ya, alat ini yang paling banyak kejual. GMC ya, 899P. Dari mereknya sendiri kayaknya ini lumayan terkenal ya. Ya, oke, langsung aja kita buka. Nah, ini styrofoamnya. Kita singkirkan. Nah, ini mic-nya. Wih, mic-nya ini ringan banget ya. Kalau dari feeling saya sih mic seringan ini ya gitulah ya. Nggak akan bagus-bagus banget sih biasanya. Mudah-mudahan aja. Karena kalau mau beli mic yang bagus saja bisa seharga alat ini ya. Bisa seharga 700.000 ya. Ini sih kayaknya biasa banget ya. Coba ada baterai nggak? Nih, mic-nya ini ringan banget ya. Ringan banget, ini paling juga ini nggak sampai berapa gram paling ini. Ringan banget. Ya kemungkinan besar ya kalau udah mic ringan gini kan saya udah sering ya pegang banyak mic. Kemungkinan besar sih nggak bakal bagus suaranya. Tapi kita lihat aja. Stay tune aja di channel ini ya. Oke, kardusnya saya singkirin dulu. Nah, ini di dalamnya ada kelengkapannya lagi nih. Ya, nah ini kelengkapannya. Oke, kita lihat dimensinya dulu nih. Ini yang paling penting ya. Ini lebar speakernya adalah 6,5 inch ya. 6,5 kali 3 sekitar 19,5 cm, sekitar 20 cm. Ini pabriknya ada di Tangerang ya. Berarti ini merek lokal nih. Oke, ini ada radionya juga kan ya. Nah, ini ukurannya segini ya. Langsung aja kita buka lah. Ini tingginya kurang lebih sekitar 50 cm lah ini. Ininya sekitar ada nggak di sini dimensinya? Ada penggaris nggak coba? Ini ada kartu garansinya nih.
Katanya sih garansi 1 tahun ya, tapi nggak tahu nih. Penglarisnya kecil. Nggak apa-apa, yang kecil aja. Ambil. Ini ada kartu garansinya. Oke, ini kita nggak bakal pakai lagi. Plastiknya juga ini plastik biasa banget ya. Ah, ini dia penampakannya. Oh, ini ada yang panjang. Nah, ini saya ukurin ya. Karena kalau mau beli ini kita tahu harus tahu ukurannya juga. Ini 22 cm ya lebarnya. 22, panjangnya 25. Tingginya ini enggak tingginya 22, 25, tingginya 30 32 ya. Nah, ini dimensinya. Ambil minum kopi ya. Oke, kita langsung lihat kelengkapannya. Ada apa aja? Wih, chargernya. Ini kita harus punya kepala charger sendiri nih. Coba ambil kepala charger. Cuman ininya doang ya. Dan ini tipe apa ini? Tipe C. C4 ya? Oh, tipe C ya? Tipe C ini. Kemudian dalamnya ada remote. Kayaknya sih remote-nya kita nggak bakal terlalu pakai ya. Maksudnya mending langsung dipencet-pencet aja. Nih, remote-nya kurang lebih kayak gini. Ini butuh baterai juga remote-nya nih. Baterai kecil 2 biji, A3 2 biji nih. Belum dapet ya? Belum. Ini juga nggak dapet baterai nih, untung kita ada ya. Oke, ini kita sambil nge-review langsung aja kita coba cas ya. Oke, ini ada manual book-nya. Manual book. Ini nggak terlalu ini ya. Maksudnya nanti kita akan langsung baca aja. Oke. Karena yang paling penting kita harus coba dulu apakah alat ini bisa dicas ya. Itu yang paling penting. Colokannya ada di mana ini? Oh, ini nih. Colokannya di sini. Nah, nanti sambil ini nyala baru kita ada ini ya. Colokan nih. Ini kabelnya pendek ya. Atau enggak pakai itu aja, fast charging coba, fast charging. Ini nih. Ini saya pakai yang Vivo nih, fast charging. Oke, langsung silakan colok. Nyampe nggak sini? Enggak. Oh ya. Bentar ya, kita ambil pemanjangnya dulu. Nah, jadi ini ada speaker besarnya satu di sini. Nah, ini yang kurang lebih 20 cm ya, kalau 6,5 itu. 6,5 itu mana tadi penggaris? 6,5 itu sekitar 20 cm-an ya. Oh enggak, ini cuma 16 ya, 16 speaker besarnya ini. Terus ada speaker kecilnya, biasanya ini buat treble-nya ya. Ini buat bass-nya, sama ini ada rongganya nih. Hah? Belum, yang itu aja yang bulat. Nah, terus ini ada pegangannya nih. Ya, saya kasih lihat pegangannya ini. Kayaknya sih pegangannya lumayan kuat ya. Ini bahannya dari kayak semacam karet sintetis gitu ya. Terus ini sepertinya lumayan kuat dan ini beratnya kurang lebih 7 kilo ya, kurang lebih 7 kilo. Jadi ini bisa dibawa-bawa nih, di gotong-gotong. Nah, ini kuncinya nih kunci seperti kunci L ya, jadi bukan baut biasa ini. Oke, kita akan langsung saja sambil nyalain. Kita colok. Nah, dari barangnya sih ini kelihatannya rapi ya. Kelihatannya rapi ya. Dia punya mereknya juga bagus nih, GMC-nya. Ini GMC ini kalau nggak salah merek lama ya, merek lumayan lama ya. Belum ngecas. Belum nyala ini. Kunaon ya? Ini ada yang connect, yang mana yang? Pakai yang di kamar tuh, yang kamar. Yang panjang. Cobain dulu ke handphone. Ke handphone. Wih, jangan-jangan ini yang kagak mau ngecas. Enggak. Bukan, kabel panjang kita ada yang nyala, ada yang enggak soalnya.
Ini mah nggak nyala semua nih, rusak. Ya. Yang di kamar aja, yang di kamar. Oke. Bentar ya, sabar ya. Pokoknya kalau pengen tahu, sabar ya. Kuncinya itu, daripada Anda salah beli, daripada Anda beli nggak cocok ya, entah kualitasnya nggak cocok, harganya nggak cocok, entah mungkin nggak sesuai dengan yang dimau gitu ya fitur-fiturnya. Nah ini makanya penting sekali untuk sabar ketika kita menyaksikan review ya. Nah ini sih semuanya bagus ya, saya lihat ini potongan-potongan plastiknya juga bagus ya, segelan-segelannya pokoknya ini rapi banget lah. Ini untuk istilahnya untuk meeting-meeting sih ini oke ya. Nah kita akan coba juga nanti bagaimana dengan dia punya bass, dia punya middle, nah ini udah mulai ngecas ya. Ini udah mulai ngecas nih. Oh ada lampunya. Ah, Nggak kelihatan lampunya. lampunya di sini nih. Geser sedikit. Ini. Sana. Sini. Iya. Udah kelihatan. Lagi. Tuh. Lagi. Nih, tuh. Kelihatan nggak? Ya nih. Ya itulah ya. Oke, ini sekarang kita kecilin dulu semua nih. Minimum dulu. Nah, di sini ada berbagai macam puterannya. Ini ada GT Vol. Nah, ini GT Vol ini apa ya? GT Vol nomor 9. Oh, gitar. Ini buat gitar, volume gitar. Ini power volume mungkin Itu ada gambarnya. iya, gitar. Ini karaoke. Oh, ini mic-nya ada 2 channel ya. Gitarnya 1. Kemudian ini volume mic, mungkin ini mewakili 2 channel ini. Ini volume mic-nya. Ini ada echo, ada bass, ada treble. Nggak ada middle-nya berarti ya. Cuma bass sama treble. Sama ada power volume. Nah, coba kita langsung. Oh, jadi ini off ya, ini on. Nah, ini dia masih ngecas nih. Nah, ini langsung dia minta Bluetooth ya. Nah, coba kita lihat dulu modenya ya. AUX. AUX biasanya colok ke sini ya, pakai kabel kecil tuh yang dari handphone ya. Iya. Oke, terus kemudian ini radio nih. Oh, ada radionya keren. Nah, radionya. Apa nih? Oh, ini di Cipanas masa mana ada. Oh, lumayan nih. Coba kita dengerin dari sound radio dulu ya. Ntar kena copyright lagi. Dikit-dikit aja. Yang panjang. Oh, jadi ini sensitif banget nih, hati-hati. Dikecilin malah dia mati loh ini powernya. Ya, ini mesti hati-hati nih. Dibeginiin tadi mati dia ya. Coba kita radio lagi. AUX mode. FM mode. Wih. Oh, ini nggak ngaruh ini. Nggak ngaruh. Apanya itu? Jadi ketika dia mode radio, bass sama treble-nya ini nggak ngaruh. Ya, nih lihat nih. Saya kegedean lagi ya. Tuh, nggak ada perubahan. Bassnya juga nggak ada perubahan. Echo juga. Nah, nggak ada. Ya, oke. Jadi kemungkinan besar, jadi volume doang kalau radio ya. Tapi dia nangkep radionya cepet ya. Oke juga ini. Coba kita. Oh, ini ada channel-channelnya. Oh, ini. Lebih baik. Ya. Ya, kalau di Cipanas jangan heran ya. Cuma ada sedikit. Ya, oke, itu ya radio ya. Kalau menurut saya cukup oke juga ya radionya, suaranya ya cukup jernih ya. Saya nggak berani lama-lama ntar kena copyright. Nah, ini kita coba sekarang Bluetooth. Kita coba Bluetooth ya dari handphone. Di sini namanya adalah apa ini? Belum ketangkep nih, masih searching. Ah, ini udah ada nih GMC 899P. Saya konekin ya. Oke. Nah, sekarang kita coba play nih ya. Kita yang free apa namanya? Free copyright ya musiknya ya. Musik free. Nah, oke. Dan biasa musik free copyright ini bagus-bagus ya.
Nah ini salah satu yang saya suka nih. Oke, langsung kita gedein. Oke ya, nah ini. Ini volume setengah nih. Ini gitar volume tentu saja nggak ngaruh ya, mic volume juga. Coba kita nyalain ekonya. Nggak ngaruh juga ini. Majuin dikit. Nah, yang ngaruh ini bass sama treble. Tapi ini suaranya bagus loh. Bassnya nendang ya, bulat lagi. Ini sih bagus ya. Ini volumenya. Ini sih sound segini sih untuk speaker portable. Untuk speaker portable kayak gini menurut saya bagus loh. Nah kalau di musik ini dia kayak bassnya kayak dominan ya. Memang nggak ngigit, nggak nendang banget gitu. Tapi oke lah ini. Nah ini, nah udah stop dulu. Keenakan dengar musiknya. Ini jadi cocok sekali untuk karaokean pakai Bluetooth. Jadi di YouTube kalian bisa cari lagunya, nah kalian nyanyi. Jadi tadi ya modenya AUX. Kalau AUX ya biasa. Misal dari handphone pakai kabel yang ini ya, yang kecil ke sini masukin ke sini. Ya mudah-mudahan ngerti ya. Begini kan sederhana ya. Pokoknya yang kecil masuk ke kecil. Ini TF apa ya TF? Ini USB TF nomor 11. Jack. Wah, ini jack apa ini kayak gini? Saya belum tahu ini. Kayak SD card ya. Memory card kayaknya ini ya. Iya. Ini memory card bisa jadi. Oke, kita langsung coba mode lain. AUX nggak ada. mode. Oh, nggak ada. Jadi FM mode. AUX, FM, Bluetooth Bluetooth. mode. AUX Oh, iya. mode. Oke. FM mode. Bluetooth Oke. mode. Berarti cuma 3 ya. Nah, kalau ini input USB mungkin dia bisa dari komputer juga ya. Nih, ini AUX. Oke, sekarang kita mau coba mic ya. Mic yang ini nih, mic Bluetooth-nya nih. Mic apa? Mic bawaan. Langsung saja kita kenapa dia? Pakai baterainya. Oke, masukin baterainya 2. Oke. Nyalain. Tes. Oh, mic fall. Tes. Nah, ini udah mulai masuk nih. Nah, ini volumenya. Nah, ini ya. Tes. Nah, ini settingan yang mentok semua ya, belum pakai echo. Ini suaranya treble banget ya. Coba kita tambah echo dulu. Tes. Ini echo-nya lebih kayak delay ya. Kayak menggema gitu. Ini cuma 1/4 nih. Kalau setengah, dia lebih, ya ibaratnya kayak delay-nya lebih banyak gitu ya. Coba 1/4 lagi. 3/4. Jadi kayak semakin banyak gitu gemanya gitu ya. Ini bagus nih. Bisa seperti efek delay reverb ya. Ini bagus nih kalau menurut saya. Dan dia penangkapan antara suara dengan yang dikeluarin di portable speaker ini kayak nggak ada delaynya gitu. Jadi benar-benar aktual. Menurut saya ini bagus. Coba kita tambahin bassnya. Tes. Nah, coba kita echo-nya kita matiin dulu ya. Tes. Nah, ini bassnya yang kalau menurut saya ini agak kurang ya. Tes. Nah, 1/4 kayak nggak ada beda. Setengah. Tes. Nah, ini juga kurang angkat ya. Tapi lumayan mulai udah ada ngebass-ngebassnya gitu. Tes. Nah, ini kayaknya di fullin juga nggak ada masalah nih bassnya nih. Kayaknya karena nggak terlalu ngefek ya. Jadi memang ini mungkin mic ini lebih buat meeting gitu ya. Kalau buat nyanyi, karena nyanyi itu kan butuh bass ya. Ini agak kurang ya. Tapi ya oke lah ya. Coba kita tambahin efek reverb echo ini supaya suaranya lebih luas. Oke. Nah terus kemudian mikrofonnya tes. Nah ini membran mikrofonnya ini benar-benar di depannya persis.
Jadi kalau kalian di sekitar sini ketangkep tapi kecil. Kalau dimiringin begini juga ada nangkep gitu ya. Kalau mau benar-benar bagus maka posisi megangnya itu harus di depan persis seperti ini. Dan jaraknya ini nggak bisa terlalu jauh. Nah kalau segini aja kayak udah nggak ada fungsinya gitu mic-nya ya. Jadi benar-benar harus dekat. Dan bagusnya mic ini ketika dia dekat dia nggak terlalu banyak poppingnya. Beb gitu ya. Nah coba sekarang kita tambahin treble-nya. Echo-nya kita matiin dulu biar kerasa. Nah tes. Nggak terlalu nambah ya. Ini saya udah metokin nih. Bassnya juga saya metokin. Nah jadi mikrofon ini dengan settingan bass dan treble ini menurut saya ini nggak terlalu ada perubahan ya. Nggak signifikan gitu. Dan sebenarnya kan kalau dari sisi volume ini harusnya nggak boleh lebih dari setengah ya. Nah terus kalau pakai ini jangan kita berhadapan-hadapan dengan mic seperti ini. Nah saya jauhin dikit ya. Ada feedback juga dia. Kayak ada bunyi. Ya feedback ya kalau kalian bisa dengar nih. Tuh. Ini ada suara mendenging sedikit. Tapi kalau ditutup sama itu sih kayaknya nggak masalah ya sama musik ya. Nah ini ya. Oke ini echo-nya. Nah jadi menurut saya mic-nya ini seperti sudah saya duga ya. Ini not so very good lah ya. Tapi ya namanya juga ini mungkin lebih ke buat kalau untuk meeting gitu ya, kalau untuk outbound ini udah cukup ya. Tinggal ditambahin aja volumenya. Nah, ini jadi benar-benar kayak ini full treble banget ya. Coba saya pakai nyanyi ya. Jangan pakai lagu ini. Nah, ini lagu ciptaan saya aja. Ini benar-benar makin digedein treble-nya makin berasa ya. Nah, ini juga begitu bassnya di fullin begini, nah ini baru ada keluar gitu ya. Tapi bassnya tuh bukan bass yang kayak ngelebarin suara gitu, kayak ya nggak low banget gitu bassnya. Treble-nya ya kalau makin kesini ya makin nyelekit gitu ya. Di dropin sama di fullin juga kayak nggak ada bedanya kan. Nah ya, nah mungkin ini bassnya segini aja lah. Ini lumayan ngebantu. Nah ini baru echo-nya kita tambah. Cuman ini emang bawaannya ada noise ya, ada noise. Coba kalian dengar. Tes. Ya. Noise itu apa? Ini suara seperti menjerit begini. Kedengeran nggak? Tes. Oh, Dengerin deh pakai headset ya. Ada noise itu. Gitu ya. Iya. Kalau soundman pasti tahu ya. Oke. Nah tapi menurut saya noise-nya ini masih bisa diterima ya. Nanti kita akan cobain gitar sama karaoke ini ya. Oke, sekarang kita mau cobain buat nyanyi nih. Nah, ini lagu free copyright pasti nih ya. Aku yakin meski waktu melawan, cintaku tetap utuh hanya untuk dirimu sekalipun. Dengan volume segini ini kalau ada musik nggak ngangkat ya. Coba ya kita karaoke lagu apa ya? Ada nggak karaoke copyright? Nggak. Soalnya semuanya pasti kena copyright ya. Kena klaim hak cipta. Klaim hak cipta. Dikit aja ya coba lagu Delailah coba. Tom Jones karaoke. Oke. Nah ini musiknya kita mesti siap-siap juga nih ya. Nanti kita harus bisa setting. Pokoknya settingan ini Bluetooth ya kalau kita mau karaoke. Kita harus setting volume musik sama volume mic itu harus balance ya.
woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Udah ya, lawan yang banyak. Gimana ya? Oke sih gitu kalau untuk sekedar gitu ya. Tapi kalau untuk bener-bener singing karena memang ini nggak ada treble-nya juga ya. Nggak ada treble-nya, nggak ada middle-nya sorry. Jadi ini middle-nya nggak kebantu gitu. Jadi suaranya tuh kayak jomplang antara bass sama treble gitu. Nah jadi kalau menurut saya lebih baik pakai ini buat apa? Buat meeting-meeting gitu ya. Nah kalau meeting kan tinggal echo-nya dikecilin, treble-nya aja fullin, suara digedein. Nah, kalau ini dia treble banget ya, udah cukup banget gitu. Nah, ini review saya untuk penggunaan mic ya. Kalau ini pasti sama lah ya. Kalau daya tangkap, coba kamu ke sana. Tes, tes, Terus? tes, 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 tes. Coba jauh lagi Mana? ke ujung. Udah. Coba ke dalam WC. Tes, tes, tes. Apakah dengan ini terhalang frekuensinya? Tes, Tembok. tes, tes, tes. Masih ya? Tes, tes, Tutup tes, pintunya coba. tes, 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 tes. Ya, udah oke. Masih bisa. Masih bisa ya, masih oke ya. Jadi Lumayan jauh. receivingnya ini lumayan jauh, sekitar 3 meter ya. Dan rasa-rasanya dengan speaker seperti ini nggak mungkin kita menggunakan lebih dari 4 atau 5 meter gitu ya. Ini kan mungkin untuk ruangan yang nggak terlalu besar. Oke, tadi sekali lagi untuk karaoke ya, itu rasa-rasanya sedangkan dari musiknya itu kan keluarnya full gitu, bass, middle, treble-nya tuh full gitu ya. Contoh tadi lagu yang free copyright ini full loh bass treble-nya nih, keluarnya nih. Dengerin. Tuh, ini bagus banget gitu. Tapi ketika kita dapat musik yang bagus, misalnya kita dapat dari Bluetooth tadi, kemudian mic-nya kayak gini doang gitu. Sebenarnya ini benar-benar mic untuk bicara ya, bukan untuk nyanyi. Oke, sekarang kita akan coba pakai ini mic condenser ya. Kita akan coba. Matiin dulu nih. Oke. Nah, ini pertama adaptornya dulu ya dari ini saya colokin dulu ya. Nah, ini outputnya. Output mic ya. Oke. Dia langsung ada. Nah. Jadi ini dari preamp ya, preamp. Mic-nya ini masuk channel dari sorry. Kita mesti kesanain dulu ya. Sepertinya ada feedback ya. Maaf ya. Oke, kita coba lagi. Tes. Nah, ya. Oke, sorry sebelumnya. Oke, ini tes. Ini mic volumenya setengah. Oh, ini noise-nya gede banget ya. Dan nah, wah ini nggak bisa ya. Mungkin kalau pakai mic yang ini bisa ya, pakai mic apa namanya, pakai mic kabel ya. Jadi untuk pakai mic condenser ini nggak bisa ya, karena dia dari preamp-nya juga mungkin listriknya udah nggak kompatibel sama ini. Jadi kita langsung copot aja. Nah, kita langsung copot aja, ini dangerous ya. Nah, kebetulan saya nggak punya mic kabel, jadi nggak bisa dimasukin ke sini nih. Harusnya pakai mic kabel ya. Kalau mau beli mic kabel keluar uang lagi ya. Dan untuk beli mic kabel misalnya ya merek-merek yang bagus gitu, Shure yang harga 400 500 kayaknya jadi jomplang gitu untuk pakai ini gitu ya. Jadi lebih baik ya sudah pakai yang ada aja, maksimalkan. Nah, satu lagi gitar ya. Coba ambilin gitar. Sama baterainya ya di atas meja. Karena kita akan coba gitar. Ini ada gitar full, ini musik pasti sorry. Ini volume ya. Bluetooth mode. Baterai di atas meja. Baterai kotak. Ada di situ. Di dalam gitar ada nggak? Coba gitarnya bawa lu sini.
Ini durasi udah berapa menit nih? Sudah 30. Waduh, kelamaan. Dikit lagi ya ini terakhir nih. Kita coba pakai gitar. Baterainya saya di dalam situ ya, saya cariin aja. Kabelnya perlu nggak? Apanya? Kabel. Kabel nggak perlu, udah tinggal gitar aja. Baterai ada kan? Nah, oke. Oke, kita langsung coba ya gitarnya ya. Saya kelihatan nggak ini kamera? Enggak. Coba geser sini sedikit. Oke ya. Geser sana. Oke, siap. Oke, nih udah nih ya. Oh, nggak mau dia. Oh, salah saya coloknya ini ke karaoke. Sini dia, gitar. No, langsung ya, ada respon ya. Oke, kita fullin aja. Nah, justru gitar nih bagus nih. Tuh, bassnya keluar. Ini memang gitar saya agak bermasalah nih. Tapi bagus keluarnya. Jadi ini tipikalnya dia ketika dicolokin gitar tuh kayak bener-bener apa namanya, ampli gitar gitu ya. Ini mic volume tes. Nah, jadi kalau misalnya gitar sama mic, coba pegangin dulu sebentar. Nah, pegangin. Nah, kalau kayak gini lumayan nih. Memutar waktu, berharap kamu yang dulu. Oke. Nah, jadi menurut saya ini untuk dipakai gitar bagus. Bassnya keluar, treble-nya bagus, middle-nya keluar. Ya, itu dia review saya untuk alat ini. Jadi menurut saya kekurangannya itu ada di mic ya. Tinggal beli mic. Mungkin harus beli mic ya, yang mic pakai kabel. Mungkin ya, mudah-mudahan yang harga 200-an udah bisa ngebantu gitu, karena mic ini bener-bener nggak ada middle-nya banget gitu. Kalau untuk dipakai ngomong sih ini oke gitu ya. Bassnya juga nggak ngebantu, ini udah di fullin padahal. Kira-kira ini kalau misalnya dipakai buat di ruang terbuka bagus nggak? Masih bisa ini ya, karena ini dibesarin begini aja masih oke. Ya, masih oke ini. Saya cabut tuh. Nah, ya, ini benar-benar besar suaranya ini sih. Apalagi ini kan kayaknya si alat ini tuh mau di fullin juga nggak ada masalah tuh. Biasanya kalau alat-alat tertentu di fullin dia ada masalah gitu ya. Tapi ini nggak masalah ya, tapi sebaiknya jangan dipakai full ya. 3/4 aja ini udah cukup gitu. Jadi segini aja lah kalau saran saya, ini masih oke, ini masih nggak ada masalah ya. Cuman ya itu tadi mungkin untuk nyanyi karaoke ini kalau cocok, kalau menurut saya lebih cocok mungkin dipakai untuk games gitu ya, pakai Bluetooth. Terus kemudian ini mic ini benar-benar dipakai sebagai ya misalnya pemandu acara gitu ya. Oke, itu aja review saya untuk GMC 899P. Jadi worth atau tidak harga segitu? Menurut saya worth ya. Dengan harganya, dia kualitasnya oke, cuma mungkin dari mic-nya aja ya yang ya kalau dipakai karaoke agak kurang lah ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.